Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan topik-topik dan inspirasi-inspirasi yang menarik serta bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri, karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah hadir di studio Sinpo TV. Ada Pak Randi dan juga Pak Mulyono. Hai Pak, apa kabar? Hai Bu Patricia. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap tentunya. Siap banget. Dan inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang CEO Andrew Tani & Co dan juga iCoach Channel, dan beliau juga sebagai Bapak Corporate Culture Indonesia. Langsung saja saya undang, inilah dia Coach Andrew Tani. Hai Patricia. Coach, apa kabar? Silakan. Thank you. Di setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu memberikan hal-hal yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tata ulang strategi. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia Win, Wonder, Inspiration. Membahas tentang tata ulang strategi. Sepertinya strategi yang seperti apa ya? Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Coach Andrew. Coach, menarik sekali ya hari ini kita membahas tentang tata ulang strategi. Boleh Coach jelaskan untuk pemirsa yang ada di rumah? Silakan Coach. Baik, terima kasih. Kami ingin membawa atau menjelaskan apa artinya strategi itu dulu gitu ya. Strategi itu dibutuhkan karena ada perubahan. Strategi itu menanggapi perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu strategi. Yang dibutuhkan adalah operasionalisasi dilanjutkan. Strategi itu menawarkan momen di mana pemimpin tertinggi memperhitungkan perubahan yang sedang terjadi dan seberapa perubahan itu harus dia sikapi dalam usahanya. Begitu definisi kami dari strategi. Sangat padat dan sangat jelas ya Coach ya. Seperti biasa Coach Andrew di setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu memiliki 4 amplop yang berwarna-warni Coach. Sudah dipegang oleh Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Patricia, Coach Andrew. Kita bertemu lagi dan kali ini ada 4 amplop kembali harus dipilih ya. Mudah-mudahan tidak memilih amplop yang tidak ada pilihannya. Oke, untuk pertanyaan yang atas sesi pertama kita mau yang mana nih Coach? Biru. Biru kali ini. Wow, luar biasa ya. Sesuai dengan baju. Saya biru lagi ya. Jadi langsung ambil baju saya. Oke, silakan ke Pak Mulyono berikutnya. Sebentar, kita akan keluarkan dulu. Tunjukkan ke pemirsa di rumah. Baik, Coach Andrew dari amplop biru ya untuk tema kita tata ulang strategi nih. Yang pertama nih Coach, ada pertanyaannya, bagaimana strategi bisnis harus beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat? Baik, terima kasih. Kalau dikaitkan dengan pasar, memang itulah adalah sumber keberadaan kita karena ada pasar. Ada pihak-pihak yang akan membeli apa yang lagi kita sediakan kebutuhan mereka. Atau bukan kebutuhan, kemauan saja gitu ya. Jadi kami menjawabnya begini. Bisnis itu kalau tidak beradaptasi, itu yang kita coba jawab. Pertama, siapa yang tidak kenal Kodak? Kenapa Kodak menyatakan dirinya pilot, ya, bangkrut pada tahun 2012 kalau tidak salah. Dia itu sudah mungkin 100 lebih tahun berdiri. Kodak itu teknologi fotografi tiada duanya. Dia sampai melakukan fotografi di luar apa yang membutuhkan kamera dan yang membutuhkan film dan kertas untuk dicetak. Ada yang menarik ketika para analis melihat kenapa sampai Kodak itu
tidak ada lagi. Yang menarik yang mereka temukan adalah pada tahun 1975 mereka Kodak itu ada seorang insinyur yang sudah menemukan teknologi fotografi digital tahun 1975. Yang dilakukan oleh para pemimpin konon adalah masuk laci. Karena kalau terlalu cepat diperkenalkan, takut sumber omset mereka yang saat itu film, kertas, dan semua yang terkait dengan fotografi yang kita tahu dicetak fotonya, ya bisa terancam. Jadi daripada terancam, diamin itu teknologi masuk laci. Para analis juga menemukan bahwa menarik ketika dia menyatakan dirinya sudah bankrupt Kodak. Pada tahun yang sama, Instagram, perusahaan yang menerapkan fotografi digital sedemikian rupa, dibeli oleh Facebook dengan harga $1 miliar waktu itu. Ironis, karena satu perusahaan bangkrut tidak mengindahkan atau sengaja menutup teknologi yang dia takuti, dan yang bisa memanfaatkan teknologi yang membuat Instagram mungkin nilainya sekarang sudah ratusan miliar, saya tidak mengikutinya. Menarik, yang satu beradaptasi, yang satu tidak, dan yang sekarang sudah tidak ada lagi yang tidak beradaptasi. Ini adalah tantangan luar biasa bagi kita, pengusaha. Nah, kita kenal Kodak, siapa yang tidak kenal Fuji? Fuji di Indonesia punya predikat justru melampaui omset dari atau pangsa market share dari Kodak di Indonesia. Fuji saat ini sehat walafiat. Apakah dia masih berdagang? Ya jelas tidak. Omsetnya dari fotografi tinggal 2%. 90 lebih persen dari omsetnya dari mana? Kimia. Kimia untuk kosmetik. Jadi inilah cerita dari dua perusahaan yang satu menanggapi perubahan sedemikian rupa, memanfaatkan apa yang dia miliki, yang satu justru adalah korban dari apa yang disebut istilahnya disrupsi sekarang ini. Jadi beradaptasi. Nah, istilah cepat atau lambat, memang ada yang cepat, ada yang tidak begitu cepat, tapi tetap aja mengarah ke sana. Contoh, saya menilai televisi sebagaimana kita mengenal dia saat ini tidak akan lagi ada mungkin 5 tahun ke depan. Sebagaimana kita kenal televisi ada sekarang. Karena dia bersaing dengan pilihan lain yang sedemikian banyak, dan yang mengonsumsi televisi itu justru adalah generasi yang tertentu. Generasi yang baru boro-boro menonton televisi. Mereka maunya on demand. Apa yang dia mau tonton, itu dia tonton. Bukan sesuatu yang sudah dipastikan. Maka berbondong-bondong sekarang perusahaan televisi harus melakukan suatu transformasi. Bagaimana mendefinisikan keberadaannya dalam konteks baru tersebut. Setiap industri akan ada tantangan seperti itu. Demikian perlunya dilakukan perubahan. Baru satu pertanyaannya kita sudah mendapatkan sangat banyak sekali wawasan ini ya, buat tentang pentingnya adaptif, bahkan contoh-contoh nyata ya seperti kamera tadi dan juga televisi ya. Baik Coach, kita lanjut pertanyaan kedua nih. Apa saja indikator bahwa sebuah strategi perlu diperbarui atau diubah? Jika pertumbuhan melambat, itu udah mulai. Pertumbuhan yang melambat. Kalau ada perubahan signifikan dalam kebutuhan pelanggan, kita sudah bisa memantau dan mengharapkan itu terjadi. Atau lihat kompetitor kita, mengungguli kita dalam berbagai hal yang mungkin oleh kita tidak terpikir. Ini petunjuk, indikator bahwa strategi bukan serta-merta diperbarui, tapi sudah mulai harus direnungkan. Strategi tidak lain adalah rencana. That's strategy.
Kalau sebelum episode sebelumnya kita bicara budaya, itu urusan eksekusi dari strategi. Tapi strategi itu menjawab what is the right thing to do. Apa yang harus kita lakukan, dimana kalau kita tidak melakukan itu, justru kita akan kehilangan customer, kehilangan momentum peluang untuk menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi ya itu kita perlu merenungkan strategi kalau terjadi indikator-indikator tadi. Penjualan yang melambat, perubahan daripada kemauan customer, ataupun yang namanya kompetitor kita berbuat, yang membuat kita rasanya ketinggalan gitu. Demikian. Oke, Coach. Wah, luar biasa. Jadi 3 indikator itu perlu diperhatikan nih bagi bisnis apapun nih ya, mungkin pemirsa lagi jalankan. Oke, pertanyaan ketiga kita, Coach. Apakah strategi jangka panjang tetap relevan dalam lingkungan bisnis saat ini? Sangat relevan. Meskipun memang cara memandang masa depan itu agak berbeda dengan waktu era industri. Kalau era industri, kita memandang masa depan itu predictable, stable. Kita bisa mengandalkan ekspektasi kita benar, data tinggal dilakukan ekstrapolasi data ke depan. Zaman sekarang, cara melihat masa depan jelas bukan lagi sejelas itu. Daripada kita menjawab bagaimana cara lebih baik melakukan hal yang sama, justru yang kita tanyakan, apa kita masih terus melakukan hal yang sama itu? Atau kita harus melakukan suatu perubahan? Nah, sikap ini yang kami sebut sebagai digital mindset. Jadi digital mindset atau pola pikir digital itu memandang masa depan dengan justru keterbalikan daripada industri. VUCA istilahnya. Perubahan akan banyak dan sering. Hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi dalam sekejap memang. Lalu kita punya kemampuan untuk menjawabnya. Harus kita siapkan agile, ya, kemampuan untuk lincah. Itu dia bedanya optimalisasi di masa lampau dengan yang disebut inovasi yang lincah yang dibutuhkan pada saat ini. Oke, Coach. Thank you, Coach. Ya, luar biasa jawabannya. Ini tentunya makin penasaran kita ya untuk sesi berikutnya. Silakan Bu Patricia. Terima kasih Pak Randi. Banyak sekali inovasi-inovasi yang harus terus berubah ya, menyesuaikan dengan adaptasi dengan ya lingkungan sekitar ya, gitu ya Coach Andrew. Namun kita masih ada 3 amplop lagi, mungkin kita akan buka setelah kita rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada beberapa amplop yang sudah dipegang oleh panelis Pak Mulyono. Silakan Pak. Terima kasih Bu Patricia. Coach, masih ada 3 amplop lagi nih Coach yang untuk dijawab pertanyaannya. Sekarang mau pilih yang mana nih Coach? Warna apa Coach? Merah. Yang 2 saya berikan kepada. Oke, siap. Thank you. Saya perlihatkan pertanyaannya kepada pemirsa. Pada tata ulang strategi, pertanyaan yang nomor 1 Coach. Apakah bisnis perlu memiliki strategi yang berbeda untuk setiap divisi? Terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan pilihan yang harus diambil ketika menyusun strategi bagi perusahaan yang cuma satu company, satu industri, ataukah satu industri banyak company, atau banyak industri banyak company. Di mana perusahaan Anda berada? Kalau perusahaan Anda sederhana, ya maksud saya satu perusahaan saja nih, satu industri ini, ya kita cukup memiliki business strategy. Business strategy itu kita gunakan untuk menyikapi usaha dari satu perusahaan itu.
kita menyusun function strategy. Maksudnya apa? Strategi pemasaran, strategi operasi, strategi keuangan. Function strategy, kalau dilihat totalitasnya, itu business strategy. Setiap perusahaan membutuhkan seperti itu. Tapi bagaimana kalau ada lebih dari satu perusahaan? Ada 4 perusahaan, misalnya yang terjadi di Pertamina. Kami diminta membantu di Direktorat Hulu, di mana perlu membangun 4 PT yang tadinya ada 1 Direktorat Hulu. Tetap industrinya migas, ya kan? Nah, di sini yang kita susun adalah corporate strategy, karena masing-masing dari anak perusahaan itu punya business strategy tadi. Jadi ada strategi korporasi yang membawahi beberapa perusahaan. Di bawah perusahaan itu balik lagi ada function strategy. Masih ingat? Strategi pemasaran, strategi operasi, strategi keuangan, ya kan? Jadi ini sudah berjenjang strateginya. Ada corporate strategy, business strategy, dan ada yang ada lagi yang lebih kompleks lagi, di mana bergerak di berbagai industri dan banyak perusahaan di setiap industri. Ada pengelompok. Pengelompoknya itu adalah business areanya atau divisi bisnisnya. Tetap ada corporate strategy, balik lagi ada juga corporate strategy untuk sekelompok perusahaan. Business strategy lagi dan function strategy. Jadi Anda melihat, semakin kompleks, semakin menambah jenjang. Bukan complicated, kompleks. Artinya kompleks ya tidak sederhana. Tapi bukan berarti membingungkan, sama sekali tidak. Yang penting adalah kita memahami bahwa di setiap jenjangan divisi harus ada strategi, bila mana ada perubahan yang perlu disikapi, seperti yang kita definisikan tadi. Demikian. Oke, berarti ada 3 strategi, corporate strategi, business strategi, kemudian function strategi yang disesuaikan dengan masing-masing perusahaan yang ada ya, Coach ya. Benar. Kita lanjut, Coach. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memastikan strategi diterapkan secara efektif di lapangan? Keren pertanyaannya. Di dalam memandang pekerjaan dari bos-bos kita ya, yang namanya key staff itu, kami melihat memang terpulang pada pekerjaan the lonely job of the CEO. CEO itu lonely, dalam arti bahwa dia tuh harus dengan seorang diri menyikapi yang tadi external survival sama internal integration. CEO itu dibantu jelas oleh direksinya. Kalau dia memilih akan ada COO, bisa saja. Jadi dia yang ngurusin strategic excellence, sedangkan COO-nya yang mengurusi operating excellence. Yang satu berkaitan dengan strategi, yang satu berkaitan dengan eksekusi strategi operasional tadi. Dua-duanya ini harus jalan. Jadi pemimpin tertinggi itu kami suka sebut pekerjaannya adalah sambil ngebut ganti ban. Nah kalau balap yang sebenarnya kecelakaan itu. Iya. Betul ya? Ini kan organisasi memungkinkan sambil ngebut operasional. Ganti ban, maksudnya ada kelompok-kelompok orang yang nyiapin bannya. Supaya pada saat ini speed stop, ganti bannya dan sebagainya. Itu pemaknaan itu sangat tepat ilustrasi. Jadi kita melihat bahwa yang menerapkannya tetap CEO. Dibantu oleh semua anggota direksinya. Di mana mereka itu kebagian. Ada yang ngurusin apa ranahnya itu. Demikian. Dan yang pasti didukung oleh seluruh karyawan yang ada ya, Coach ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Coach. Bagaimana bisnis dapat menilai apakah strategi baru berhasil atau tidak? Strategi baru ada karena dibutuhkan sesuatu perubahan.
Kembali saya katakan, kalau tidak ada kebutuhan menghadapi satu perubahan, tidak perlu strategi. Itu hanya operasional saja. Doing the same thing, gitu kan? We are doing the right thing, ya teruskan saja. Tapi kalau kita sudah mulai mengubah, ini, the right thing kita itu berubah, kita menyusun strategi, kita harus mempunyai satu dampak yang kita harapkan. Nah, itulah yang impact itu, yang mau misalnya omsetnya melambat. Nah, dengan melakukan pilihan terhadap penetrasi pasar, atau pengembangan pasar, atau pengembangan produk, ataupun diversifikasi, strategi yang diterapkan demi berdampak atau berimpact terhadap top line, namanya omset. Naik nggak? Ya udah, kalau nggak naik berarti belum terasa dampak daripada perubahan strategi yang ditetapkan tadi. Strateginya belum berhasil, atau pelaksanaan strateginya yang salah. Jadi kadang-kadang kalau tidak sering kami lihat di lapangan, strategi itu lebih mudah, kayak common sense gitu. Masuk akal untuk melakukan itu. Yang susah bukan strateginya, eksekusinya. Kalau sudah bicara eksekusi, bicara organisasi, bicara budayanya, ya bicara orang-orangnya. Jadi akhirnya sebagus apapun strategi, kalau tidak didukung oleh budaya organisasi dan manusia yang tepat, atau tidak bisa kerja dengan sebaik-baiknya, tidak terlaksana. Meskipun bagus, the right thing to do, pesaingnya lebih bagus dari dia, udah lah, kalah dia. Jadi demikian dari kami cara menentukan, menilai apakah berhasil atau tidak. Coach Andre, tadi Coach Andre mengatakan era VUCA, volatile, uncertainty, agility, yang memang kondisi yang sekarang ini ya seperti itu ya Coach. Bagaimana merencanakan, kan kita udah merencanakan strategi nih, cuman di era VUCA kelihatannya kan strateginya harus berubah lagi gitu loh. Nah, bagaimana para pemimpin menata ulang strateginya yang berubah-berubah nih, Coach? Kami mempunyai body of knowledge atau satu kumpulan pemikiran mengenai hal tersebut yang kami sebut digital mindset. Digital mindset itu menuntut seorang pemimpin dan semua orangnya sebenarnya, semua pemimpinnya, untuk menerapkan yin yang. Yin yang adalah satu filosofi dari China, dari Chinese philosophy. Yin yang itu mengacu pada dua hal yang kalau di kulit kelihatan bertentangan, tetapi ternyata saling melengkapi dan harus eksis pada saat yang sama. Digital mindset itu kalau diinterpretasikan yin yang-nya apa? Begini. Pemimpin di masa sekarang harus bisa menyikapi perlu optimalisasi, berarti apa yang dilakukan sekarang diterusin. Tapi juga inovasi yang lincah. Harus ada lakukan perubahan di sini. Duanya dilakukan sekaligus. Masalahnya dengan yang menuntut inovasi itu adalah kita tidak bisa yakin benar. Kita harus bereksperimen. Nah, ini yang kadang tidak siap dilakukan oleh yang maunya yang pasti-pasti aja deh daripada di zona nyaman. Nah, itu dia. Jadi meneruskan mempertahankan, karena kami paling senang dengan yang sekarang ini. Padahal sudah mau dirubah oleh dunia itu sendiri. Jadi kita ini harus punya yin yang digital mindset. Ketika kita menghadapi apakah strategi itu menuntut perubahan optimalisasi cukup kok, atau justru perubahan yang mendasar, banting setir kemana dan sebagainya. Jadi kita harus memandang Facebook tidak luput daripada menyadari meta itu belum begitu menggigit atau traction, kalau saya tidak salah. Anyway, besar maupun kecil, kita selalu dituntut untuk kalau tidak tahu, jangan jadi manusia sakti.
jadilah manusia dewasa. Datang ke pasar, datang kepada customer, tanya kepada customer. Mudah-mudahan bisa mengilhami, menambah pengetahuan kita. Saya tidak mengatakan selalu mendengarkan customer. Karena Henry Ford yang membuat mobil banyak di Amerika Serikat di awal abad 20 itu, dia kan mengatakan jangan tanya customer. Kalau saya tanya customer katanya, mereka akan minta kuda yang lebih cepat. Padahal dia mau bikin mobil, paham ya? Jadi dikontekskan, tapi tetap saja customer harus jadi fokus kita. Kalau ada yang kita tahu dia tidak tahu, ya monggo kita eksperimen. Makasih. Terima kasih Coach Andrew. Sebenarnya ada mau bertanya lagi, tetapi kembali lagi waktulah yang menentukan untuk memang berakhirnya acara ini. Kembali ke Bu Patricia. Terima kasih Pak. Nanti kita boleh bertanya lagi ya. Kalau ada waktunya boleh kita kulik-kulik lagi. Namun kita harus rehat sejenak bersama dengan Coach Andrew. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen kali ini masih ada 2 amplop tersisa yang sudah dipegang oleh panelis Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, terima kasih. Coach Andrew, kali ini kita akan semakin mendalami pemaparan yang telah disampaikan. Sisa 2 amplop nih Coach yang akan kita bahas. Kira-kira yang akan milih mana duluan nih? Kuning. Hijau atau kuning? Oh kuning ya, berarti yang hijau. Yang lampu jalan ini saya kasih nih ya. Biar kalau ini hati-hati nih ya. Oke, sebentar kita akan tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Baik. Dari amplop kuning Coach, pertanyaan pertama adalah apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan bahwa strategi bisnisnya memberikan dampak positif pada lingkungan sosial? Langkah-langkah selalu itu saja. Perencanaan, implementasi, evaluasi. Kita harus sistemkan. Strategy planning, implementation, evaluation system. Sistem ini menjamin bahwa kita tidak akan lepas menyadari bahwa kita berada dalam satu komunitas. Kalau usaha kita kecil, ya komunitasnya ya di sekitar. Kalau kita perusahaannya sampai seluruh Indonesia, ya maka kita menganggap itulah komunitas kita. Bila mana kita melihat power of the consumer sekarang, si pembeli, ada pada yang umurnya semua pada menggenggam smartphone, maka kita harus sadar bahwa pengambilan keputusan pun dari pasar kita itu seberapa ditentukan oleh meleknya dari pelanggan-pelanggan customer kita itu. Kalau mereka peduli terhadap lingkungan hidup misalnya, ya tentu kalau mereka customer kita, kita juga menunjukkan peduli ke lingkungan hidup kita, environment. Supaya mereka, kita sama vibrasi ya, perusahaan yang saya lagi jadi langganan perusahaan ini. Kalau kita melihat secara sosial, ada hal-hal yang perlu kita terlibat, entah itu dari segi pengentasan kemiskinan atau kepedulian terhadap yang kurang berada, maka kita punya program keberadaan kita, strategi kita itu memperhitungkan sosial. Namanya social responsibility. Atau juga yang kita namanya ESG, ya kan? Jadi compliance terhadap apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Kita harus memperhitungkan itu. Karena kesinambungan usaha kita tidak lepas dari lingkungan yang mana kita berada. Nah, strategi kita ketika kita melakukan planning, implementation, evaluation, dipastikan saja bahwa dipertimbangkan
hal ihwal yang relevan dengan customer kita. Khususnya customer, tapi juga pada gilirannya termasuk karyawan kita. Karena kita bisa memikat orang bekerja di kita yang sepaham dengan apa yang diyakini oleh perusahaan itu. Mereka akan bertahan. Mereka akan menyumbang sesuatu sepenuhnya karena mereka merasa ada connect antara dirinya dengan perusahaan itu. Nah, inilah yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan masa kini terkait dengan lingkungan sosial itu. Baik, Coach. Ini kita langsung lanjut pada pertanyaan kita yang kedua. Bagaimana strategi baru dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup karyawan atau komunitas sekitar perusahaan? Jelas bahwa inisiatif-inisiatif dari kecil sampai yang besar itu tentu perusahaan bisa menentukan. Misalnya masalah kesejahteraan karyawan, pengembangan karirnya, fleksibilitas kerja, keseimbangan hidup. Ada orang ingin melihat ada work-life balance. Ini semua adalah cara-cara untuk menyikapi apa yang dibutuhkan oleh konstituen kita. Pemegang saham selalu ada. Kita diingatkan. Kalau yang namanya karyawan kita, ya tentu harus kita perhitungkan. Karena kesinambungan kita ada di karyawan yang terbaik. Kita bisa atraksi bekerja untuk perusahaan. Tentu customer. Customer kita itu fokus kepada kebutuhan dia, itu yang akan menjamin justru kesinambungan kita ke depan. Karena dia berubah keinginan, rasa, preferensinya, ya kita mengikutinya. Ini semua tidak lepas dari pemerintah. Ya, pemerintah itu menciptakan satu iklim, ya, iklim usaha yang layak sehingga justru investasi itu terus berada untuk membiayai pembangunan daripada Indonesia. Nah, Indonesia seringkali kita membaca mengenai statistik-statistik yang boleh saja menyedihkan bagi pihak tertentu. Sebagai contoh, ada yang tentu kita senang. Indonesia Emas 2045. Kita memanfaatkan bonus demografi. Kita sering mendengarkan ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bonus itu adalah bonus jumlah dibarengi dengan kualitas nggak? Karena jangan sampai bertambah jumlah, tapi ternyata ketinggalan kualitasnya daripada manusia itu. Nah, ini sebagai sebenarnya panggilan kepada semua yang ada merah putih di dadanya. Jangan melihat hanya sekedar kepentingan dari perusahaan. Kalau kepentingan perusahaan sudah terpenuhi, ya memikirkan juga ya masyarakatnya. Seberapa kita bisa sumbangsi kepada yang memang bergerak di tempat-tempat, misalnya daerah tertinggal. Ada daerah-daerah yang tertinggal, ada yang sangat membutuhkan suatu kegiatan ekonomi. Nah, perusahaan besar bisa punya satu ini, tidak melulu profit lah. Tentu profit penting ya, kita tidak akan meninggalkan, tapi ada memikirkan juga bagaimana kita bisa sumbangsi kepada yang membutuhkannya. Supaya lingkungan sosial itu, kesejahteraan mereka akan membantu kita kan untuk mempunyai satu Indonesia Emas 45 itu, karena semua tumbuh bersama-sama, begitu. Oke, Coach ya. Jadi bonus demografi jangan sampai hanya jumlah ya, tapi kita perlu meningkatkan kualitas agar tidak menjadi Indonesia cemas ya, seperti yang dibahasakan belakangan, tapi harus Indonesia emas ini ya. Oke, Coach, dari pertanyaan yang terakhir di amplop kuning nih, Coach. Sejauh mana perusahaan harus bertanggung jawab dalam mengantisipasi dampak sosial dan perubahan strategi bisnis? Sangat penting. Perusahaan itu memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat. Dampak sosial atau impact dari apa yang mereka terapkan dalam strategi mereka itu harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan strategis. Impact-nya apa?
kita harus tumbuh berkelanjutan, ya harus peduli terhadap impact tersebut. Karena pada gilirannya semua terpulang pada masyarakat yang tumbuh, masyarakat yang sejahtera dan sebagainya. Jadi memang tidak salah menyebutkannya sebagai social responsibility. Kita harus mempunyai satu kepedulian terhadap yang dialami, kemaslahatan bersama, istilah yang sering saya dengar itu. Demikian pentingnya daripada tanggung jawab disadari oleh perusahaan-perusahaan. Oke, ternyata dengan penjelasan coach kita jadi mendapat banyak sekali ya wawasan tentang pentingnya bagaimana menjaga kesinambungan juga ini ya tentang tanggung jawab perusahaan. Kira-kira coach, saya selalu suka mengembangkan pertanyaan itu dengan pengalaman lagi nih. Kalau kita bicara soal teori, tentu banyak sekali hal yang telah kita pelajari. Tapi mungkin contoh yang paling nyata yang pernah Coach Andrew ketemu ya atau hadapi yang lagi-lagi bisa memberikan pemirsa atau kita semua ini sebuah gambaran atau sebuah pengetahuan tambahan, apa nih Coach yang bisa diceritakan? Misalnya Aqua, perusahaan air mineral yang sekarang memang menjadi leader dari semua merek yang ada. Mereka itu mempunyai kepedulian terhadap masyarakat sedemikian rupa. Mereka terus melakukan penelitian terhadap kandungan plastik di dalam botol itu. Karena mereka memikirkan lingkungan hidup. Jadi bagaimana terjadi daur ulang misalnya, atau bagaimana supaya proses yang diterapkan oleh mereka itu tidak akan membahayakan bukan hanya kepada kesehatan dari masyarakat tapi juga kepada lingkungan hidup kita. Nah, ini adalah contoh dari memikirkan bukan hanya keuntungan saja, tapi juga memikirkan bagaimana sebaik-baiknya melaksanakan usaha itu supaya kepentingan masyarakat dipikirkan. Begitu. Bagi perusahaan-perusahaan industri, semua perusahaan industri itu selama ini dianggap merusak lingkungan dengan limbah dan sebagainya. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk dihiraukan sekarang. Karena dampaknya terhadap iklim kita sudah bukan main lagi. Kita tahu bagaimana ya iklim itu sampai tumbuh yang namanya carbon credit dan sebagainya karena seluruh dunia mengalaminya. Tak pentingnya ini semua adalah balikan kepada perusahaan adalah kalau dia dipandang brandnya itu dipandang peka terhadap hal seperti itu ada plusnya. Jadi brandnya itu bisa mempunyai satu plus factor karena dia mempedulikan hal seperti itu yang terkait dengan masyarakat. Kalau di luar negeri, saya mengingat McDonald's. Kalau kita ke McDonald's di luar negeri, di sini saya kurang melihatnya. Di sana itu yang melayani kita di restoran itu yang tua-tua tuh. Yang umurnya itu ya mungkin di kita itu tidak berkesempatan ya untuk mendapat. Saya tidak tahu tentu penilaian seperti apa. Tapi itu kan menjadi contoh. Bahwa mereka justru mengutamakan yang umurnya itu sudah ya senja sudah gitu kan, ya. tapi masih ya kan, nah itu kan kepedulian kan terhadap masyarakat. Maksudnya kreativitas nggak bakalan kurang kalau kita awali dengan kesadaran, lalu niat yang baik terhadap masyarakat itu. Toh kita kan hidup dari masyarakat, karyawan kita juga ambil dari masyarakat. Demikian. Wah, terima kasih Coach saya contoh nyatanya. Makanya saya suka menggali contoh karena selalu segar ya. Kali ini akan diangkat adalah Aqua ya. Terima kasih Coach, silakan. Terima kasih Pak Randi untuk pertanyaannya, luar biasa. Tidak hanya melulu tentang profit ya atau keuntungan. Oke, kita masih ada satu lagi amplop. Kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di
Win, Wonder Inspiration. Memasuki segmen yang terakhir, pastinya sudah ada satu amplop terakhir juga yang sudah dipegang oleh Pak Mulyono. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Patricia. Pak, amplop yang nggak bisa dipilih warnanya lagi. Amplop hijau ya Pak, kita buka. Ya, saya perlihatkan ke pemirsa, semoga pertanyaan lebih mencerahkan. Coach Andre, pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara mengatasi resistensi internal terhadap strategi baru? Luar biasa. Selalu akan ada soalnya itu. Resistensi itu. Anda sedang contoh. Langsung saya kasih contoh. Mantap Coach. Ini contohnya adalah Jasa Marga. Kita semua ingat kalau mobil kita keluar tol, masuk dan keluar tol, ada manusianya dulu. Iya. Betul. Benar. Betul. Ya. Bayang ketika manusia itu berjumlah kalau tidak salah ingat, kurang lebih ada 1000-an mereka. Ya. Karena shiftnya, masih ingat? Karena sampai Betul. Masih 24 jam. Iya. Ya kan? Masih. Jadi 1000 ya bagi 3 aja, ya 300-an ya yang dibutuhkan. Apa yang terjadi ketika teknologi menawarkan pilihan mungkin lebih manusiawi karena sangat mungkin rendah kecuali integritas kali ya, tuntutan kepada orang yang cuma menerima uang mengembalikan kembaliin, uang, betul ya? Betul. Jadi lebih manusiawi sebenarnya teknologi, tapi orang yang kena tunggu dulu dong, gue yang kehilangan pekerjaan ini, begitu kan? Jadi strategi baru dituntut oleh teknologi baru, yaitu tidak perlu lagi ada manusia di counternya di jalan tol itu ya. Nah, Anda coba bayangkan di dalam perusahaan orang yang akan kena itu, bagaimana Anda mengatasi resistensinya? Kalau kembali kepada manusia, ya komunikasi. Awalnya kan harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini sebenarnya baik, manfaatnya apa. Dan jangan khawatir, Anda akan kami retraining bagi yang masih umurnya memungkinkan. Supaya bisa ditempatkan di tempat yang, jadi Anda tidak kehilangan pekerjaan. Apakah Anda dengar ada demo nggak? Nggak ada kan? Nggak ada demo kan? Nggak ada. Akhirnya semua kan tergantikan semua dengan teknologi. Ya. Betul ya? Ya. Sekarang Ya. tinggal flash. Oh itu merek lagi tuh, flash ya. Sebut semua. Imani. Oke. Jadi itu kan sebagai contoh bahwa perusahaan itu mengatasi resistensinya dengan cara seperti itu kan. Apakah ini hanya untuk pekerjaan seperti itu? Ada satu contoh lagi kalau masih mau. Mau. Nah, Betul, kami pernah diundang oleh perusahaan rokok namanya Jarum ya, Jarum itu. Saya kebagian undang ke sana dan saya melihat lautan manusia ternyata kalau ada mereka punya pabrik yang melinting rokok itu loh. Ya. Ya kan? Nah, dijelaskan kepada saya oleh yang mengantarkan saya melihat pabriknya itu, raksasa pabriknya. Pak, mereka duduk kan, waktu itu sudah duduk di bangku dan alat melintingnya itu ada di depan dia. Nah, dia tanya, Bapak kebayang nggak sebelumnya kami tidak pakai bangku. Jadi awal dari produksi, ya, berapa puluh tahun lalu, yang melinting rokok itu duduk di lantai. Dan alat itu ada di tangan kakinya begini. Kebayang? Bisa kebayang? Oke. Nah mereka ingin supaya generasi yang akan datang, demi strategi mereka untuk mempertahankan satu produktivitas, ternyata duduk di bangku bisa menghasilkan lebih banyak rokok yang dilinting itu, lebih produktif kalau duduk di bangku. Nah, saya tanya Anda, 20.000 karyawan yang dari generasi ke generasi duduk di lantai itu, disuruh duduk di bangku, gampang nggak?
Enggak mudah. Mereka bilang sama saya butuh 2 tahun. Ya, sejak diumumkan sampai dengan terlaksana. Tentu awalnya mereka ngapain? Gue udah enak kok di sini kan. Dikasih tahu lebih banyak uangnya. Karena saya juga dikasih tahu, beda dengan biasa, mereka itu setelah melinting, dihitung, dibayar pada saat pulang. Gajian mereka harian, sesuai dengan, bayangkan, cash yang harus dipegang waktu itu ya. Anyway, informasi yang berikan kepada saya adalah butuh 2 tahun. Itu resistensi, betul kan? Kenapa nggak langsung diputusin aja? Mulai hari Senin pindah loh. Ini udah ada, nggak ada. Butuh 2 tahun. Karena tidak revolusi, evolusi. Tapi bagaimana caranya? Mereka meyakinkan dengan beberapa contoh dulu. Beberapa orang yang duluan duduk, begitu dapat uang lebih banyak daripada begitu pulang. Awalnya masih ada yang terlambat bereaksi, tapi lambat laun ya semua ikutan. Jadi ada sampelnya ya? Ada sampel, ada semacam pembuktian Ya. bahwa itu bisa dilakukan. Itu resistensi terhadap perubahan dan mungkin sangat dasar ya. Ada banyak jenis resistensi bisa terjadi, tapi strategi baru harus dikomunikasikan. Kami di perusahaan mengukur keberhasilan membangun strategi bersama dengan klien itu dari ATC, singkatan kami untuk perusahaan konsultan kami adalah begini. Yang memberikan presentasi strategi, menjelaskan strategi, jangan direksi. Jangan kepala divisi. Di bawah kepala divisi. BOD-2. Kalau mereka bisa menjelaskan strategi, berarti sudah Bisa. tersosialisasikan, sudah dipahami dan sebagainya. Ini contoh. Jadi cara-cara seperti ini akan ya mengurangi resistensi karena lebih banyak yang mengomunikasikan, mensosialisasikan terhadap kebutuhan perubahan strategi yang kadang-kadang tidak enak itu. Betul. Tidak nyaman. Tidak nyaman, ya. Betul. Silakan. Lebih jelas Pak, sangat jelas karena sudah diberikan contoh-contoh. Dan kata kuncinya ada 2, komunikasi dan penyesuaian. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan kedua. Apakah inovasi selalu harus menjadi bagian dari setiap strategi bisnis? Kali ini kita jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Apakah perubahan akan selalu terjadi atau seterusnya terjadi? Kalau jawabannya iya, ya berarti ya begitu pula. Inovasi itu adalah cara kita menanggapi perubahan itu. Inovasi itu adalah kita memutuskan bahwa ada sesuatu yang berubah, saya harus menyesuaikan. Bagi yang lebih hebat lagi, sebelum berubah sudah bisa antisipasi perubahan dan sudah melakukan inovasi sebagai antisipasi terhadap perubahan itu. Jadi yang terjadi bukan lagi masyarakat konsumen yang menentukan apa yang berubah, produsennya seperti Apple. Contohnya saja. Apple itu belum diminta masyarakat, dia sudah ini loh yang akan datang. Keluar duit lagi 6 juta, 12 juta, 20 juta ya. Jadi itu Apple. Samsung juga melakukan hal yang sama. Memang di bidang teknologi seperti itu, tapi jangan salah, FMCG juga bisa begitu. Fast moving consumer goods. Mengantisipasi perubahan itu sudah jelas. Kalau duluan melakukan inovasi pesaing kita, lalu mengambil dari kita customer, kita harus berpikir. Perilaku dari market leader adalah memimpin inovasi. Dialah yang duluan menghasilkan pemikiran dan sebagainya, meyakinkan brand kita itu memang yang terbaik karena kita yang memelopori perubahan itu. Inovasi itu penting sekali, tapi jangan sampai inovasi hanya demi inovasi yang mana tidak ada juntrungannya ya. Saya kira juga tidak ada yang begitu ya, tapi mungkin saja. Jangan kebablasan. Jadi demikian. Ya, jadi penting ya Pak, kalau saya informasikan adalah bagian riset
dan pengembangan itu kayaknya diperlukan dalam satu perusahaan ya Pak, Ya. untuk memang berinovasi. Ya, ya. Lanjut ya Pak, yang pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan terbesar dalam mengimplementasikan strategi baru? Strategi baru ada istilah di kami. Karena transformasi itu di istilah kami ada 3 jenisnya. Kalau paling sederhana transformasinya kami sebut retooling. Retooling artinya di utak-atik apa yang ada supaya lebih cepat, lebih baik dan sebagainya. Ada yang namanya strategi yang harus dirubah nih, bukan hanya ternak-pernik dari organisasi dan sebagainya. Kami sebut revitalisasi. Retooling lebih sederhana itu. Karena tidak ada perubahan dari strategi. Kalau strategi dirubah, revitalisasi dari strategi itu. Ada yang lebih susah lagi. Redirection. Arahnya yang dirubah. Kalau arahnya dirubah, strategi pun harus berubah. Strategi berubah dengan sendirinya, retooling enablernya harus disesuaikan. Jadi yang kita hadapi ketika bicara strategi baru, tinggal kita pikirkan apakah revitalisasi strategi arahnya masih tepat, atau justru arahnya yang harus diutak-atik nih. Entah misinya ataupun visinya kalau kita menganut suatu end state atau intermediate state yang diharapkan. Demikian mengimplementasikannya diketahui mana kita ini melakukan transformasi, apakah revitalisasi atau redirection. Kalau revitalisasi maupun redirection, maka kita menerapkan yang tadi, plan, implement, evaluate. Perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Demikian. Terima kasih jawabannya Coach Andreas, makin jelas. Terima kasih Dan Pak kembali untuk lagi ke pertanyaannya. Mbak Tricia, ya. Yes, terima kasih banyak. Dan mungkin sebelum kita closing, Coach Andrew, ada sedikit fenomena yang menarik bagi saya, Coach Andrew, sebelum kita closing ya. Bahwa ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa di masa depan, manusia itu akan tergantikan dengan robot. Nah, itu kan menarik nih bagi kaum kita yang mewakili generasi milenial dan juga generasi Z ya. Apa sih sebenarnya tips strategi bagi anak-anak muda zaman now ini, Coach, untuk bisa berevolusi dan bisa beradaptasi dengan perubahan apapun yang akan terjadi di masa akan datang, termasuk mungkin pergantian akan menjadi robot gitu. Gimana Coach? Tipsnya untuk sebelum kita closing di momen kali ini. Silakan Coach. Datang ke iCoach Central di Jakarta Selatan. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Di sana ada Mindwave AI Center, di mana kami membawakan suatu teknologi konvergensi kuantitatif elektroencephalography, mengukur gelombang otak kita dan mengaitkannya dengan kecerdasan buatan AI untuk memberikan gambaran mengenai Anda ini alamiahnya begini loh. Karena data menunjukkan, seperti saya katakan tadi, dalam 10 menit terukur, langsung bisa dibaca karena menggunakan AI. Kita manfaatkan AI. Anda bisa bicara dengan chatbot. Chatbot kami sebut iCoach Niro. iCoach Niro itu Niro Coach. Artinya menggunakan data, berbasis data gelombang otak Anda, kami akan bisa memberitahu yang cocok buat Anda itu, yang kuat di Anda itu, yang baiknya dipertimbangkan Anda itu apa saja dalam keputusan-keputusan terkait dengan karir. Karena kalau kita masuk ke karir yang tepat, kita akan berkembang, kita akan bertumbuh, karena cocok sama kita. Kuatkah di otak kiri atau di otak kanan kita, dan sebagainya. Ini hal-hal yang sekarang itu bukan lagi suatu teori, tapi sudah ada use case yang luar biasa. Di dalam database kami terus menambah referensi untuk menjadi
dimanfaatkan oleh anak remaja, anak muda sampai dengan yang bekerja di perusahaan. Jadi lakukanlah satu langkah untuk mengenal kemampuan Anda dan kesenangan hati, penting itu. Karena kalau Anda tepat pilih, maka Anda tidak akan tergantikan robot. Wow, luar biasa ya. Nah, jangan sampai yang Anda mau melakukan memang robot bisa melakukan lebih baik. Ya udah, Anda kalah sama robot. Robot itu lebih cepat menghitung. Anda nggak mungkin sama dengan dia kecepatan menghitung dan sebagainya. Jadi tempatkan diri Anda di mana memang robot itu tidak bisa menggantikan. Yang akan mengalahkan Anda bukan robot semata, bukan AI semata. Yang akan mengalahkan Anda adalah orang lain yang lebih hebat dari Anda memanfaatkan AI dan robotik itu daripada Anda sendiri. Nah ini hati-hati. Jadi arahkan belajar coding kalau bisa. Oh nggak senang coding, ya belajar musik. Jadi musisi yang baik sekali bisa mengalahin robot. Bisa kali ya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Coach Andrew untuk semua insight-insight ya, sampai sangat tercerahkan ya. Panelis gimana? Sudah sangat tercerahkan? Yes. Sangat tercerahkan. Luar biasa. Terima kasih. Coach, terima kasih untuk kehadirannya, terus juga materi-materi yang sangat padat sekali ya, sangat daging katanya kayak gitu ya. Sehingga kita mendapatkan inspirasi yang menarik hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk kedua panelis saya, Pak Randi dan juga Pak Mulyono ya. Sama-sama, terima Sudah kasih. memberikan Sama-sama. pertanyaan yang cukup dan sangat menilik sekali. Sehingga Coach Andrew bisa menjawabnya dengan sangat tuntas. Oke. Baik pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.